Audio Jungle. Halo, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membuat video presentasi tentang platform bernama Udu untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Berlian Maulidia Izati, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Karena tanpa bantuan dan dedikasi beliau, kami tidak bisa menyelesaikan proyek ini. Sebelum kami memulai video ini, perkenalkan, saya Cindy Caroline Mahleta dengan 3 digit NIM terakhir 195. Saya Raditya Diprasta dengan 3 digit NIM terakhir 198. Nama saya Ahmad Aziz Saputra, NIM saya 240512149193. Saya Aurora Priscilia Radianto Putri dengan 3 digit NIM terakhir 186. Jadi, untuk proyek kali ini kami mengangkat kasus tentang perusahaan kecil yang menyediakan jasa bimbel. Nah, dalam perusahaan ini kami memanfaatkan beberapa modul yang ada di dalam platform Udu ini untuk kami gunakan untuk istilahnya membangun perusahaan inilah. Nah, nama perusahaan ini adalah Arka Corp. Dan sebenarnya tidak ada arti khusus dari nama Arka karena sebenarnya itu adalah gabungan dari huruf pertama dari nama panggilan kami masing-masing. Nah, perusahaan ini itu menyediakan jasa bimbel khusus untuk kelas persiapan UTBK untuk masuk ke PTN. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang menyediakan jasa bimbel khusus untuk siswa-siswa SMA yang akan mengikuti UTBK untuk masuk ke PTN ya. Jadi ceritanya adalah perusahaan ini telah berdiri selama kurang lebih 10 tahun. Nah, tentunya ada banyak sekali pengalaman yang sudah mereka ciptakan dan mereka sudah dapatkan dari segelintiran orang dalam perusahaan itu, entah sebagai pengajar maupun sebagai pengurus administrasi hingga sampai ke tahap ini. Nah, sehingga mereka memiliki kurang lebih 30 karyawan. Itu sudah menjadi gabungan semuanya dari pengajar sampai ke pegawai-pegawai yang lain. Di sini kami akan melakukan sebuah regenerasi di mana kami akan mengganti karyawan lama yang sudah lama berdedikasi menjadi karyawan yang baru sehingga bisa menciptakan sistem yang lebih baik lagi daripada sistem sebelumnya. Nah, di situ kami akan mulai dari human resource yang ada di modul Udu sampai ke bagian-bagian yang lain. Untuk itu, berikut ini adalah bagaimana proses kami membangun perusahaan ini. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuka atau menginstal Udu. Pilih tulisan ini yang ada pada bagian paling kanan atas, lalu pilih bagian paling bawah yaitu don't have an account, lalu kalian akan masuk pada tahap memasukkan email, nama pribadi, dan juga serta membuat password tersendiri. Setelah mengisi data-data berikut, pilih Start Now. Setelah tahap pembuatan akun, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih simbol orang yang berada pada bagian paling kanan atas, lalu pilih database, kemudian klik create. Nah, di sini kami akan memilih modul-modul yang kami perlukan untuk membuat perusahaan Arka Corp. Jadi modul-modul yang kami pilih adalah websites, e-learning, accounting, event, employee, recruitment, dan juga planning. Setelah pembuatan akun, kalian akan disambut dengan tampilan welcome to Udu. Kalian akan pilih let's do it, kebutuhan,
kemudian diisi sesuai dengan kebutuhan, lalu pilih upload logo kalian yang sudah dibuat, lalu upload logo perusahaan yang telah dibuat. Di sini akan menjelaskan tentang employees. Untuk memulai akan memasukkan kata karyawan yang sudah ada sebelumnya. Berikut ini adalah prosesnya. Karena sudah proses yang memakan waktu sangat panjang, maka kami akan mempercepat durasi. Langkah selanjutnya adalah rekrutmen. Di bagian ini, rekrutmen digunakan untuk merekrut karyawan baru. Berikut ini adalah proses yang kami lakukan. Kami juga akan mempercepat proses agar durasi tidak terlalu panjang. Pada tahap ini, pelamar akan melalui beberapa tahap sebelumnya akhirnya bisa diterima oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah rekrutmen. Tidak ada semua pelamar bisa kami terima karena kapasitas perusahaan yang tidak memungkinkan. Untuk itu adalah langkah-langkah kami akan menolak pelamar di tahap selanjutnya. Yaitu planning. Setelah memasukkan seluruh data karyawan baru yang telah diterima ke bagian employer, maka kami masukkan bagian planning. Modul ini digunakan untuk menata jam kerja karyawan sehingga tidak terjadi bentrok waktu. Berikut ini adalah prosesnya.
e-learning, kami masukkan 7 subtes UTBK yang akan menjadi kelas utama. Dan pada bagian ini ada banyak sekali fitur yang kalian bisa otak-atik sendiri. Mulai dari kelas biasa, akses kuis, akses latihan soal, dan juga akses materi pada 7 subtes. Jadi pada laman ini kalian akan lebih mudah untuk mengakses berbagai informasi tersebut. Website ini adalah tampilan website perusahaan kami. Di sini kami bisa melakukan banyak sekali perubahan, mulai dari mengganti warna, mengedit, hingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya kita masuk ke shop yang namanya usaha. Tidak mungkin kami melupakan tentang jual beli. Di bagian shop ini kami bisa memasukkan jenis-jenis kelas yang tersedia beserta dengan harganya. Di bagian ini juga kami bisa langsung membuat bukti pembayaran dengan berbagai banyak pilihan model. Silakan simak video berikut. Selanjutnya kita masuk ke website event. Untuk menjaga kekeluargaan murid-murid bimbel, maka bisa diadakan event-event yang dilakukan bersama-sama. Misalkan membuat akun SNBT secara serentak. Dari sini kita benar-benar bisa mengeditnya sesuai dengan keinginan kita. Di bagian ini kami mengisi berbagai jenis pembelajaran yang akan diikuti oleh murid-murid selama persiapan UTBK, mulai dari mengupload latihan soal dan lain-lain. Berikut ini adalah prosesnya. Lalu pada bagian service, kami akan menampilkan beberapa benefit yang didapat setelah memasuki bimbel perusahaan kami. Yaitu yang pertama, customized lesson plan atau rencana pelajaran yang disesuaikan. Yang kedua, ada flexible scheduling atau jadwal yang fleksibel, dan juga expert tutors with years of experience, yang berarti pengajar atau guru yang memiliki pengalaman bertahun-tahun.
Oke, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu payment. Yang namanya payment yang artinya pembayaran, sudah bisa tertebak bahwa ini adalah salah satu modul untuk digunakan untuk melakukan pembayaran. Jadi tidak mungkin pelanggan tidak membayar kepada perusahaan, kan ya. Di sini kita bisa masuk ke bagian payment. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, maka kita bisa memasukkan nama pembayar, lalu memasukkan jumlah tagihannya. Setelah itu, ini adalah bagian yang terkeren menurut saya dan paling menarik karena kita bisa mengedit model-model hasil invoice dari pembayaran itu. Kita bisa mengganti dari model satu ke model yang lain. Bahkan kita bisa menambahkan barcode dan itu sangat keren menurut saya. Dan setelah itu, setelah kita memasukkan semuanya lalu memasukkan jumlahnya, kita bisa add dan akan menjadi invoice yang sempurna. Kita juga bisa menambahkan akun bank sebenarnya, cuma kamu tidak lanjut sampai ke situ karena cukup rumit dalam melakukan itu, jadi kami tidak menambahkannya. Itu adalah salah satu penjelasan dari payment. Semoga membantu. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton video presentasi kami. Semoga kami bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dan kami mohon maaf jika ada perkataan atau penjelasan kami yang mungkin kurang dimengerti ataupun kurang mengenakan di hati kalian. Kami sangat memohon maaf, dan selebihnya kami mengucapkan terima kasih banyak.